Hasil kualifikasi Piala Asia U20 Vietnam versus Hong Kong. Timnas U20 Vietnam berhasil mengalahkan Hong Kong dengan skor 5-1 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 14 September. Di babak pertama, timnas Vietnam langsung menguasai pertandingan. Peluang tercipta pada menit kelima berawal dari serangan sisi kanan Nguyen Quoc Phuet yang tanpa kawalan melepas tendangan keras ke gawang Hong Kong. Dengan sigap, kiper Pong Cheuk Hei bisa menepis bola dan hanya menghasilkan tendangan sudut. Lagi-lagi sebuah penampilan yang sangat gemilang dari sang kiper Hong Kong yang begitu luar biasa. Timnas Vietnam akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-25. Berawal dari umpan datar Nguyen An. Bola dikirim ke Dinh Xuan Tin, mendapatkan ruang kosong. Xuan Tin melepas tendangan keras yang tidak bisa ditepis kiper Pong Cheuk Hei. Namun bola tetap menuju gawang dan akhirnya membuka keunggulan Vietnam. Nah, sebuah shooting gol! Luar biasa kali ini. Timnas Vietnam mendapatkan penalti pada menit ke-35. Saat itu Quoc Van Cang melepaskan tendangan yang mengenai tangan pemain Hong Kong di kotak penalti. Bertugas sebagai eksekutor, Nguyen Quoc mengarahkan bola ke sisi kanan dan gagal dijangkau kiper Pong Cheuk Hei. Unggul 2 gol, timnas Vietnam tetap memberikan ancaman. Dari luar kotak penalti, tendangan Nguyen Tyson masih bisa ditepis kiper Hong Kong. Timnas Hong Kong mendapatkan peluang melalui Adriel Chan pada menit ke-38. Namun eksekusi kurang sempurna dari Adriel membuat bola hanya melebar ke sisi kanan gawang Duong Huy Hoang. Di babak kedua, timnas Vietnam kembali menambah keunggulan pada menit ke-50. Dari sisi kiri, Nguyen Bao Long mengirimkan umpan datar. Bola diterima oleh Dinh Xuan Tin yang sudah bersiap di depan kotak penalti. Xuan Tin melepaskan tendangan keras ke sisi kanan dan gagal dijangkau kiper Pong Cheuk Hei. Kembali Vietnam mencetak gol pada menit ke-58 berawal dari serangan balik cepat. Nguyen Tan melakukan tusukan dengan cerdik. Dia mengirimkan umpan ke sisi kiri kepada Quoc Van Cang. Tanpa kawalan, kapten Vietnam tersebut melepaskan tendangan ke arah kanan di tiang jauh yang gagal diamankan kiper Pong Cheuk Hei. Timnas U20 Hong Kong mendapatkan penalti pada menit ke-67. Sebelumnya, Chen Ngo Hin dilanggar oleh Quoc Van Cang di dalam kotak penalti. Ellison Sang yang menjadi eksekutor sempat gagal memasukkan bola karena berhasil ditepis kiper Vietnam. Namun, bola berhasil direbut kembali oleh Ellison dan dia berhasil mencetak gol ke arah gawang yang sudah kosong di sisi kiri. Pada menit tambahan waktu, timnas Vietnam kembali mencetak gol. Dari umpan sepak pojok, bola diterima oleh Nguyen Van yang langsung memberikan umpan ke Nguyen Duc. Hingga akhir pertandingan tidak ada gol tercipta. Dengan skor 5-1 untuk kemenangan timnas Vietnam tidak berubah. Timnas Indonesia U20 dapat servis istimewa di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Perlakuan istimewa didapat timnas Indonesia U20 yang tengah berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 di Surabaya, Jawa Timur. Perlakuan istimewa tersebut mulai dari pengawalan khusus Fourier hingga penjagaan ketat saat berlatih. Hal itu diberikan oleh pemerintah kota Surabaya, Muspida Jawa Timur, dan Polres Tabes Surabaya. Timnas U20 juga dijaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, hingga tim reaksi cepat. Timnas Indonesia U20 mendapatkan perlakuan istimewa dari Pemkot Surabaya pada kualifikasi Piala Asia U20 2023. Semua disediakan melalui akomodasi dan lainnya, kata media officer Timnas Indonesia, Bandung Saputra. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong juga mendapatkan fasilitas terbaik yang disediakan oleh pemerintah kota Surabaya.
Bandung Saputra menyebut ini memudahkan konsentrasi timnas U20 menuju kualifikasi Piala Asia U20 2023. Bus ada 2 untuk timnas U20. Kemudian, Pemkot juga menyediakan 2 mobil yang selalu standby. Ada untuk Coach Sintayong, yaitu Alphard dan Innova, yang bisa dipakai juga, ucap Bandung Saputra. Kualifikasi Piala Asia U20 digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 hingga 18 September 2022. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup F bersama Vietnam, Timor Leste, dan Hong Kong. Sementara itu, pelatih Sintayong juga memastikan timnas Indonesia U20 sudah dalam kondisi siap tempur. Menurut Sintayong, dengan persiapan yang sudah maksimal, timnas U20 sudah bisa bersaing dengan peserta lain. Pastinya juga akan mempersiapkan diri untuk mendapatkan prestasi serta bersaing dengan ketiga tim peserta di sini, ucap Sintayong. Kami akan bekerja sama dan maksimal dengan para pemain Indonesia, tegas pelatih asal Korea Selatan tersebut. Berapa bonus yang didapat timnas Indonesia jika lolos putaran final Piala Asia U20? Timnas Indonesia dipastikan mendapat bonus jika lolos ke putaran final Piala Asia U20. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengaku sudah menyiapkan bonus jika pasukan Sintayong mampu mencapai target tersebut. Timnas Indonesia U20 akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Sumarji mengaku pihaknya sudah menyiapkan bonus terbaik untuk skuad timnas U20 bila mampu lolos ke Piala Asia U20. Namun, pria berpangkat kombes polisi itu enggan menyebutkan nilainya secara spesifik. Saat ini saya belum bisa bicara bonus. Terakhir nanti baru saya akan bicara bonus. Akan tetapi, saya sudah menyiapkan bonus terbaik buat anak-anak, kata Sumarji ketika ditemui di sela-sela latihan timnas Indonesia U20. Pertandingan sepak bola terganggu karena kematian Ratu Elizabeth II. Supporter Bayern Munchen protes keras. Kematian Ratu Elizabeth II sedikit banyak mengganggu jadwal sepak bola di Britania Raya. Sejumlah pertandingan dipastikan harus ditunda. Kelompok pendukung dari Bayern Munchen melakukan protes atas hal tersebut saat pertandingan melawan Barcelona di Liga Champions pada Rabu 14 September dini hari. Seperti yang diketahui sebelumnya, Liga Inggris memutuskan untuk menunda sejumlah laga di akhir pekan ini. Chelsea versus Liverpool dan Manchester United versus Leeds United menjadi pertandingan yang dipastikan akan ditunda. Selain kompetisi di Inggris, hal yang sama berdampak pada kompetisi level Eropa. Pertandingan kandang Arsenal melawan PSV Eindhoven dalam lanjutan babak penyisihan Liga Eropa pada Kamis 15 September ini ikut ditunda. Nada ketidakpuasan pun muncul di kalangan pengamat sepak bola Inggris yang merasa bahwa penundaan itu bukan hal yang harus dilakukan. Protes itu pun secara mengejutkan meluas sampai ke tanah Jerman. Protes itu pun disuarakan oleh kelompok penggemar Munchen saat babak pertama Munchen versus Barcelona. Mereka membentang banner berukuran raksasa. Inti dari pesan itu adalah mempertanyakan penundaan pertandingan hanya karena kematian keluarga kerajaan. Hal itu dirasa tidak masuk akal dan seharusnya ada respek yang diberikan kepada para penggemar sepak bola. Dalam laporan ESPN muncul aturan khusus dari UEFA pada pertandingan Rangers versus Napoli. Pertandingan grup A itu terpaksa harus ditunda 24 jam lebih lama dari jadwal awal. Fans dari Napoli juga dilarang untuk berpergian ke Ibrox Stadium Skotlandia untuk mendukung timnya. Agar adil, UEFA juga mengeluarkan keputusan bahwa saat laga kandang di Napoli, supporter Rangers juga tidak diperkenankan mendukung tim kesayangannya langsung di stadion.